Ini nih, ide jualan kue jadul yang pasti laris manis banget, tahan berbulan-bulan dan ternyata bikinnya gampang banget guys, tanpa harus digunting satu persatu. Hasilnya mekar, cantik, enak dan ini resepnya anti gagal ya. Cocok nih buat suguhan saat hari raya atau buat sekedar camilan di rumah dan bisa banget buat ide jualan kalian. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan 500 gram tepung terigu, lalu kita tambahkan 2 sendok teh baking powder. Kemudian ini bahan keringnya kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata ya guys. Kalau udah tercampur merata, lanjut ini kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 200 gram gula halus, kita masukkan sambil kita ayak ya guys, supaya gulanya nggak ada yang mengumpal. Kalau mau menggunakan gula pasir, bisa di blender dulu ya, supaya gulanya ini bisa cepat larut dan nggak bergerindil. Lalu masukkan 50 gram margarin atau sebanyak 3 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair, tambahkan juga secumput garam. Kemudian ini kita aduk-aduk agar semua tercampur merata ya. Nah, setelah sudah tercampur merata seperti ini, lanjut kita masukkan bahan keringnya. Kita masukkan sambil diayak ya. Nah, setelah selesai kita ayak, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita tambahkan 30 ml air. Untuk penambahan airnya bisa disesuaikan aja ya guys, karena untuk kelembapan tepung dan ukuran telur itu berbeda-beda. Adonan yang pas itu adalah adonan yang nggak terlalu kering dan nggak terlalu lembek ya. Seperti ini, kalis dan mudah dibentuk. Agar besarnya sama, ini aku menggunakan sendok takar ya guys. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 4-5 gram aja. Selanjutnya ambil satu bagian adonan, lalu kita bulatkan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini kita lakukan hingga selesai. Nah, ini yang udah selesai kita bulatkan, lalu akan aku balur dengan biji wijen ya. Kita siapkan kurang lebih 200 gram biji wijen, kemudian kita ambil adonan yang sudah dibulatkan tadi, lalu kita celupkan ke dalam air, taruh di dalam biji wijen, kemudian kita baluri sampai merata. Kenapa harus dibasahi terlebih dahulu? Ini tujuannya agar biji wijennya menempel dengan sempurna. Baluri seluruh permukaannya dengan biji wijen ya, dan kita bulatkan lagi, supaya biji wijennya ini benar-benar menempel kuat pada adonan. Atau kalian bisa juga membasahi wijennya dengan air seperti ini ya, lalu diaduk sampai merata biar biji wijennya itu basah. Lanjut kita gulung-gulungkan adonan ke dalam biji wijen dan kita bulatkan kembali. Untuk cara ini tanpa dicelup air ya guys. Tapi kalau menurut aku untuk cara pertama yang lebih bagus ya, karena wijennya benar-benar menempel. Ini kita baluri adonannya dengan biji wijen hingga semua selesai ya. Nah, ini dia sebagian yang sudah aku baluri biji wijen, ini siap kita goreng. Panaskan minyak hingga benar-benar panas, lalu kita masukkan onde-ondenya, ini kita masukkan hingga hampir penuh ya. Setelah sudah masuk semua, boleh pelan-pelan kita aduk seperti ini supaya tidak ada yang menempel di dasar panci. Untuk mendapatkan onde-onde ketawa yang kering dan pecah-pecah, langsung aja ini untuk api kompornya kita kecilkan, kita goreng menggunakan api kecil aja ya, ini sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Nah, kemudian ini onde-ondenya akan mengapung dan dia udah kelihatan mulai pecah-pecah ya guys. Nah, seperti ini. Sedikit tips ya guys, supaya mendapatkan hasil onde-onde ketawa yang maksimal saat menggoreng, jangan banyak-banyak ya, atau jangan terlalu penuh. Beri sedikit ruang supaya onde-ondenya ini bisa mekar dengan maksimal. Jika terlalu penuh, onde-ondenya ini tidak bisa mekar maksimal ya, karena terlalu berdempetan dengan adonan yang lain. Gorengnya juga harus sabar biar bisa kering sampai ke dalam. Dan saat menggoreng jangan terlalu banyak diaduk ya, supaya biji wijennya nggak mudah lepas. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan, ini sudah matang, langsung saja kita angkat dan kita tiriskan dulu ya. Kemudian kita lanjutkan menggoreng onde-ondenya hingga selesai. Nah, ini dia onde-onde ketawa yang sudah kita buat tadi. Hasilnya jadi banyak banget ya. Dan ini cantik. Ini tuh garing tapi nggak keras. Garing dan renyah banget ya. Nah, mudah banget kan? Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih.